Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novita Aryasanti dengan akhiran NIM 064 dari kelas PLB 2021B UNESA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berpikir komputasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu berpikir komputasi? Jawab di kolom komentar yuk. Jadi, computational thinking atau berpikir komputasi adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah atau problem solving dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh. Dapat dikatakan pula bahwa pemikiran komputasi merupakan metode untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan-tahapan berpikir dalam merancang, pengembangan sistem atau aplikasi komputer. Kemudian, terdapat tahap utama dalam berpikir komputasi. Tahap tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, decomposition, merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Yang kedua, pattern recognition, yakni mencari atau mengenali kesamaan pola dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Yang ketiga, abstraction, yaitu melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Dan yang keempat, algoritma, mengembangkan sistem, sekuen, atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama, sehingga lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, terdapat karakteristik dalam berpikir komputasi. Yang pertama, yaitu formulating. Pada bagian ini bisa digunakan untuk mengatasi masalah dalam komputer atau piranti lain. Yang kedua, organizing and analyzing. Bagian ini dapat mengkategorisasi, menstrukturkan, dan mengorganisasikan serta menganalisis data. Yang ketiga, representing. Pada bagian ini bisa digunakan untuk menafsirkan data dengan cara abstraksi dari sebuah simulasi atau model. Yang keempat, automating. Bagian ini dapat memberikan solusi otomatis dengan adanya algoritma yang telah dibuat. Yang kelima, identifying, analyzing, and implementing. Bagian ini bisa melaksanakan sebuah analisis, identifikasi, dan penerapan dalam mengatasi masalah dengan berbagai metode, cara, tahapan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, generalizing and transferring. Bagian ini dapat melaksanakan generalisasi masalah dan solusi untuk berbagai topik, isu, dan masalah yang berbeda. Terdapat langkah sederhana dalam menerapkan computational thinking atau berpikir komputasi. Yang pertama, amati beberapa aspek dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, gunakan pengamatan tersebut untuk menginformasikan beberapa hipotesis tentangnya. Yang ketiga, buat beberapa prediksi menggunakan hipotesis tersebut. Yang keempat, uji prediksi melalui eksperimen dan modifikasi hipotesis yang sesuai. Dan yang terakhir, ulangi langkah 3 dan 4 hingga hipotesis tidak lagi memerlukan modifikasi. Berpikir komputasi memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya yaitu beberapa ahli berpendapat bahwa computational thinking tidak memiliki pemikiran unik yang dapat membantu problem solving. Kelebihannya yaitu yang pertama, mencari solusi masalah yang terbilang sulit menjadi lebih sederhana. Yang kedua, membuat pencarian solusi menjadi lebih efisien dan dengan waktu yang cepat. Kemudian, problem solving dapat diterapkan dalam berbagai pemecahan masalah. Contoh berpikir komputasi. 1. Berpikir komputasi dalam pengembangan aplikasi. Kebutuhan aplikasi akan banyak menimbulkan masalah yang harus dipecahkan.
agar aplikasi tersebut dapat bekerja dan digunakan. Salah satu contohnya adalah bagaimana input dari user harus diverifikasi validasinya. Misalnya, suatu form isiannya wajib diisi. Jika tidak, aplikasi tidak dapat memprosesnya. Bagaimana cara mengecek suatu form telah diisi oleh user atau tidak? Tentunya dengan mengecek satu persatu form wajib yang harus diisi. 2. Berpikir komputasi dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, computational thinking atau berpikir komputasi telah banyak diterapkan dalam berbagai hal. Contoh mudahnya adalah bagaimana sistem antrean menyelesaikan permasalahan keadilan dan keefisienan dalam menunggu giliran. Berbagai sistem manual seperti hukum, syarat, dan ketentuan, SOP atau standar operasional dalam melaksanakan suatu pekerjaan merupakan salah satu bentuk nyata dari pemikiran komputasi. Nah, dari penjelasan tersebut, apabila ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.